إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa min a'dhamil isaati ilal mamluki wal jariyati at-tafriqu bainahu wa baina waladihi. Faslun, suatu pasal. Wa min a'dhamil isaati, dan yang termasuk paling besarnya keburukan, berbuat jelek, berbuat buruk, ilal mamluki, kepada budak laki-laki, wal jariyati, dan budak perempuan. At-tafriqu adalah memisahkan, bainahu, antara budak, wa baina waladi, dan anaknya, dan di antara anaknya. Jadi kalau dulu kan yang namanya budak itu bisa dijual belikan. Induknya dijual kemana, anaknya dijual kemana, itu berdosa. Tidak boleh, karena anak masih butuh perlindungan orang tua. Ya, sama juga kalau sekarang kan banyak itu ya kasus. Biasanya, nah ini rebutan anak antara suami istri yang cerai. Oh, anak masih umur 3 bulan dibuat rebutan. Ini untuk suami atau untuk istri? Kata suaminya, saya yang merawat. Kata istrinya, saya yang merawat. Oh, di sidang pengadilan, karena suaminya yang banyak duit, pakai pengacara, bayar itu pengacara, bayar mahal, hanya dimenangkan suami. Oh, anak umur 3 bulan diikutkan suami. Itu kasihan. Ini kagak bisa lempeng. Kalau ada emaknya kan lempeng sama emaknya. Kalau bapaknya, iya. Kalau di fikih itu, kalau anak di bawah umur 7 tahun sebelum tamyiz, itu harus diikutkan ibunya. Di bawah 7 tahun, ini umur 3 bulan. Itu yang di TV-TV itu loh, yang inset, berita inset. Pokoknya itu rebutan anak, dipisahkan dari ibunya. Itu nggak boleh itu. Kalau anak udah dewasa nggak apa-apa. Anak udah SMA misalnya, saya ikut ayah aja, saya ikut bapak aja, nggak apa-apa. Dia udah nggak butuh perlindungan ibu. Ya. Nah ini. Atau misalnya ibunya tidak bertanggung jawab, anaknya dikasihkan ke orang. Nah itu nanti gedenya nyari ibunya siapa. Nggak boleh ya. Au bainahu wa baina akhihi, atau antara budak wa baina akhihi, dan di antara saudaranya. Misalnya ada budak berkakak, kakak adik, adik kakak, bukan berkakak adik, biasanya beradik kakak, kakak adik. Jadi antara abangnya sama adiknya ini jangan dipisah. Ya. Yang satu dijual kemana, yang satu dijual kemana, tidak boleh. 5 ja'a, karena ada hadis yang datang anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu
wa baina akhibati yaumal qiyamah. Man farraqa, barang siapa yang memisahkan baina walidatin, antara ibu, wa waladiya, dan anaknya ibu. Kalau ini masalah budak, jadi budak ibunya dengan budak anaknya dipisah. Farraqallahu, maka Allah memisahkan bainahu, antara dia, antara orang yang memisahkan budak tadi, wa baina akhibatihi, dan di antara kekasihnya, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi suami istri nanti enggak ketemu, pisah. Suaminya kemana, istrinya kemana. Sebagai balasan waktu di dunia dia memisahkan antara ibu dan anaknya. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Aliun, berkata Ali, karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Jadi kalau yang 3 khalifah radhiyallahu anhu, tapi khalifah yang keempat karramallahu wajhah. Wahabali, wahaba telah menghibahkan. Menghibahkan itu memberi. Li, kepadaku. Siapa yang menghibahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama ini 2 bocah. Ulam. Ini bocah yang dimaksud budak. Akhwa ini yang bersaudara. Ada 2 budak yang masih anak-anak bersaudara, diberikan pada Ali. Fabitu ahadahuma, maka saya jual salah satunya. Ya mungkin Ali butuh duit, hanya budak pemberiannya dijual, tapi nggak dua-duanya, yang dijual satu. Ya kalau ibu punya 2 ayam, yang dijual 1 ayam, satunya nggak dijual karena sesuai dengan kebutuhannya. Tapi ini Ali menjual budak tadi. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, ruddahu, kembalikan dia. Artinya cari itu budak yang kamu jual, ambil lagi atau beli lagi, kembalikan ke saudaranya, agar supaya dia berkumpul dengan saudaranya. Jadi jangan sampai dipisah, nanti gelisah, galau, sedih. Ya pasti kangen lah sama saudaranya. Ya Rasulullah melarang memisahkan antara 2 budak yang bersaudara. Wa min dalika, dan termasuk hal tersebut, artinya perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah, ayyu jawi al mamluk, yaitu melaparkan budak. Artinya budaknya gak dikasih makan, suruh kerja doang, gak dikasih makan. Wal jariyata, dan budak perempuan. Wadabata, dan hewan. Nah sekarang hewan juga begitu, jangan sampai gak dikasih makan. Orang punya kambing, melihara kambing, gak dikasih makan, kelaparan, dosa, mati, apalagi sama mati. Yaqulu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman, kafa cukuplah, bil mar'i seseorang, isman dosa. Seseorang bisa berdosa, ayah bisa, yaitu jika menahan aman dari orang yang memiliki putahu, makanannya, makan pokok, put. Artinya kalau ada orang menahan budak sehingga tidak bisa makan, yaitu termasuk berdosa.
Wa min dalika ayadribat dabata darban wajian. Dan termasuk perbuatan buruk yang berdosa ayadribat dabah, yaitu jika dia memukul binatang. Misalnya dia punya kambing, punya sapi dan sebagainya. Darban wajian, dengan pukulan yang menyakitkan, ya, dicambuk sampai berdarah-darah misalnya, itu tidak boleh, berdosa. Au yang bisa, atau menahannya atau mengurungnya. Wala yakuma bi kifayatiha, dan tidak mau mencukupinya. Artinya kalau hewan dikurung, kasih makanan yang cukup, jangan sampai kelaparan. Au yuhmilaha, atau membebaninya. Tadi bikifayat ya, dengan cukupnya. Kifayah itu cukup, ya, fardu kifayah. Al-yumilah, atau membebaninya fauqa taqatiha, di atas kemampuannya. Misalnya budak mampu ngangkat 10 kilo maksimal ya, disuruh ngangkat setengah kuintal. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus diukur sesuai dengan kemampuannya. Faqad ruwiya, maka sungguh diriwayatkan fi tafsiri qaulillahi ta'ala, di dalam mentafsirkan firman Allah Ta'ala, itu ayat yu'ta bihim, yu'ta didatangkan bihim dengan mereka, wa ma min dabatin, dan tidak ada satu binatang pun, tanpa itu binatang melata asalnya, fil ardi, di muka bumi, wala ta'irin, dan tidak ada burung, satu burung pun, yatiru, yang terbang, bijanahaihi, dengan dua sayapnya, illa umamun, kecuali mereka adalah umat, amsalukum, yang sama dengan kalian. Artinya semuanya butuh makan. Burung terbang cari makan, hewan-hewan jalan berlari cari makan, sama dengan manusia juga begitu. Jalan ke sana, jalan ke sini, cari makan. Artinya binatang pun juga hendaknya diberi kebebasan untuk mencari makan. Al-ayata, dan ayat seterusnya, kila dikatakan, tafsirannya tadi, yu'tabi pannasu wukufun yaumal qiyamah, yu'ta, akan didatangkan bihim, kepada mereka, wan nasu wukufun, dan orang-orang berhenti, waqaf, wukuf, yaumal qiyamati, di hari kiamat, yaitu tempat pemberhentian. Nanti semua makhluk akan diberhentikan di padang mahsyar. Fayuqda bainahum, maka diputuskan bainahum, di antara mereka. Artinya diputuskan dari amalnya, apakah dia dimasukkan surga, apakah dimasukkan neraka.
nanti di situ. Ya. Kalau sekarang itu di sidang di pengadilan, dia masuk penjara apa bebas dari penjara. Hatta annahu, sehingga sesungguhnya dia layu khodu, sungguh diambil lisati, untuk kambing, seekor kambing, al-jalha, al-jalhai, yang tidak bertanduk, minasatil kurona, dari kambing yang punya tanduk. Jadi kalau ada kambing yang tadinya punya tanduk kemudian dirusak sehingga tanduknya hilang, hatta yuqada, sehingga dibalas, lidarrati minadarrah, untuk perbuatan yang kecil dari perbuatan kecil. Itu famay ya'mal misqala darratin, darrah seberat biji sawi. Artinya perbuatan sekecil apapun yuqadu, akan dibalas oleh Allah. Tidak ada yang tidak dibalas. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan lalu kepada mereka, kunu turaban, jadilah kalian tanah atau debu. Jadi setelah ada pembalasan, kalau manusia tadinya menyiksa kambing, kambingnya membalas dulu. Setelah kambingnya membalas, mati, lebur jadi tanah. Dia nggak ada ujungnya masuk surga atau neraka. Yang masuk surga dan neraka adalah manusia dan jin tentunya, yang baik, yang bisa. Nah ini demikian. Suruh jadi tanah, berarti semua binatang nanti akan hilang dari tanah. Faunalika yaqul kafir, faunalika, maka disitulah yaqulul kafiru, maka berkatalah orang kafir, ya laitani kuntu turaba, wahai seandainya saya dulu, kuntu dulu, saya menjadi tanah atau jadi debu. Ya coba kalau saya tahu begini, hewan-hewan enak, bangun sebentar jadi tanah. Kalau manusia nggak bisa hidup sebentar, hidup selama-lamanya nanti. Kalian di neraka, ya di neraka selama-lamanya. Ya di surga selama-lamanya. Jadi ya laitani kuntu turaba, ini penyesalan orang kafir. Jadi ngelamun di saya. Coba kalau dulu saya nggak jadi orang, jadi tanah, kan enak, nggak disiksa katanya. Tapi saya jadi manusia, jadi disiksa. Ya karena manusianya bandel. Wahada minat dalili, dan ini termasuk dalil alal qadai, atas keputusan bainal ini, di antara binatang-binatang. Wabaina, dan di antaranya, di antara binatang. Wabaina bani Adam, dan di antara manusia Bani Adam. Jadi manusia nanti akan ditagih oleh Allah, ya, seperti Nabi Adam, bahkan anak-anaknya semuanya akan ditagih. Hatta, sehingga annal insana, bahasanya manusia, lau doroba dabatan, seandainya memukul binatang, bi ghairi haqqin, tanpa hak. Jadi burung dipukuli, kambing
kucing dipukulin, digodakin tanpa hak, artinya binatangnya tidak salah. Ayu jawiha atau melaparkannya. Ju itu lapar. Ismun adalah dosa. Oh, wabainaha ya. Mana? Au atau saha atau menghauskannya. Haus, bisa haus. Jadi menjadikan hewan haus atau lapar. Au kallafa atau membebaninya. Taklif, beban. Fauqa taqatiha, di atas kemampuannya atau di atas kekuatannya. Fa innaha tuqtassu minhu, maka dia akan dibalas minhu darinya yaumal kiamati, di hari kiamat. Biqadri ma dzalamaha, sebanding dengan apa yang didolimkan kepadanya. Artinya orang yang dolim kepada binatang tadi, yang mencambuk binatang atau melaparkan binatang. Au jawa'aha, atau yang melaparkannya. Di semua nanti di padang mahsyar akan dibalas. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas hal tersebut, ma tabata, adalah hadis yang telah ditetapkan fis sahihaini. Di atasnya Au jawa'aha tadi, atau melaparkannya. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas hal tersebut, ma tabata fi sahihaini, adalah berdasarkan hadis yang tetap di dalam Sahih Bukhari Muslim. Jadi berdasarkan hadis. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, undibat, disiksa, imra'atun, seorang perempuan, fi hirratin, di dalam hal kucing. Jadi ada ibu-ibu disiksa gara-gara kucing. Rabitatha, yang mengikatnya. Robatatha, yang mengikatnya. Jadi ibu-ibu mengikat kucing hatta matat, sampai mati. Ju'an, dalam keadaan lapar. Jadi mungkin dia mau kondangan atau mau pergi ke Serang, ya, ziarah, kucing ditinggal di kerangkeng di rumah. Lahya at-amatha, dia tidak memberi makan kepadanya. Ibu Maryam pergi ke Serang, kucingnya dikandangin, nggak dikasih makan. Wasakotha, dan tidak diberi minum. Id habasatha, ketika menahannya. Habasatha, habasa itu menahan. Maksudnya kayak apa, di kerangkeng, apa dikurung. Wala tarokatha, dan tidak membiarkannya.
membiarkan kucing tadi takulu makan min khosasil ardi, dari rerumputan bumi. Kalau dilepas mungkin kalau di kebun nggak ada makan apa-apa, mungkin bisa makan daun-daun cipukan atau daun rumput, daun apa. Au min asaratia, atau dari serangganya. Mungkin ada belalang, ada burung, ada cicak. Pokoknya binatang-binatang yang dia doyan. Kalau dilepaskan dia bisa makan apa aja. Tapi karena tidak dilepas, kelaparan, mati di dalam kurungan. Maka ibu tadi dimasukkan ke dalam neraka. Jadi hati-hati, jangan sampai. Ya ini bukan hanya sekedar kucing. Kucing kan contoh kasus. Jadi binatang yang lain juga begitu. Kambing, sapi, ya. Pokoknya jangan sampai dibiarkan mati kelaparan. Kalau tinggal ke Serang, kucingnya dilepas. Tapi kalau binatang buas nggak boleh kita mati. Ular. Iya. Nanti ada ular, boleh nggak dimatiin? Boleh. Ya. Kalau jengking, pokoknya binatang yang buas boleh dimatiin. Kalau kucing garong nggak boleh dimatiin. Kucing garong ambil, sweet gitu. Ya. Jadi kalau binatang yang berbahaya boleh dibunuh, tapi tetap ada etikanya. Nggak boleh misalnya ada apa binatang ular, ya diikat, terus sampai situ disiksa, dibakar, bakar pelan-pelan, ya itu tetap tidak boleh. Walaupun itu ular, bunuh aja cepat mati. Ya, atau misalnya anjing galak, bunuh boleh, tapi harus cepat mati. Pokoknya intinya tidak boleh nyiksa. Wah itu kalau dulu itu anak SD itu suka nakal itu. SD depan. Di depan itu kan suka ada orang jual burung pipit tuh, yang kecil. Kalau jualan dikasih benang putih itu 2 meter. Ntar dipegangin talinya terbang. Ya, kayak layangan. Tarik lagi. Kan diterbangin lagi, tarik lagi. Anak kecil itu anak SD. Oh itu penyiksaan itu, dosa. Ya, harusnya ini yang dagang burung jangan diikat benang. Kan biasanya ada kurungan yang kecil itu. Nah kalau itu boleh, ya dimasukkan ke kurungan. Jadi nggak disiksa oleh anak-anak. Jadi saya ada itu yang jualan burung diikat itu, jadi dibuat mainan kayak orang main layangan. Dilepas terbang, tarik lagi. Nah itu penyiksaan itu. Itu berdosa. Yang jualan juga dosa. Karena dia menjadi faktor penyebab terjadinya penyiksaan tadi itu. Baik, sampai di sini kajian kita pada hari ini. Sebelum ditutup, kalau ada yang bertanya. Semua hewan tapi ada hewan yang surga kan? Cerita. Ya, pengecualian. Hewan. Jadi ashabul kahfi. Jadi ashabul kahfi, anjing yang menemani ashabul kahfi karena jasanya menjaga dia sampai dia masuk surga. Ini kalau binatang pada umumnya tidak masuk surga karena jadi tanah. Jadi hidup sebentar pada hari kebangkitan itu ya, untuk kuat, untuk pembalasan. Jadi setelah dibalas selesai, mereka lebur jadi tanah. Kalau manusia nggak bisa lebur terus selamanya
Saya masuk surga atau neraka? Ada? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni stauda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tunsini ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.